ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, saya ingin kisahkan dua hal yang saya pribadi melihat pada Maulid Arba'in. Dari pertama saya kenal Kiai Mufti dan seluruh para habaib, dan juga kepada saudara-saudara sahabat semua yang sering mengikuti ini. Ada dua yang sering membuat air mata saya menitik. Yang pertama adalah kisah kelembutan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kelembutan hati orang-orang yang sering berselawat kepada Nabi. Mari kita lihat satu kisah, dikisahkan bahwa di dalam kitab Taurat dan Zabur, Nabi kita Muhammad SAW dan kita, bukan hanya Nabi kita, dalam surah Al-Fat ayat terakhir, bukan hanya Nabi kita, tapi kita pun diberitakan di dalam Al-Quran. Jadi ada Nabi Musa, bahkan Nabi Adam, bahkan Nabi Ibrahim sudah berdoa di dalam Al-Quran agar di sisi Ka'bah lahir seorang Rasul dari zuriatnya. Menurut penelitian tidak ada yang lahir di sisi Ka'bah kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ada jamaah yang berkata, Ustaz Nabi Ismail tidak lahir di sisi Ka'bah. Bayangkan Nabi Ibrahim sudah menantikan, merindukan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Hampir semua nabi Bapak Ibu sekalian, tapi hari ini saya beritakan satu nabi yang terdahulu dan satu nabi yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terdahulu Nabi Isa, nabi yang sangat dekat dengan Rasul. Suatu hari Nabi Isa dikisahkan berjalan bersama Al-Hawariyin, pengikut setianya. Saat itu berjalan di pinggir laut. Tiba-tiba murid Al-Hawariyin, murid setia Nabi Isa ini melihat seekor bangkai anak kambing yang putih, bersih, tapi badannya berulat karena sudah mulai busuk dari tempat buang hajatnya atau dari sebelah ekornya. Saat itu semua murid Nabi Isa berkata, kasihan kali anak kambing ini, dia mati dan sudah jadi bangkai dan badannya berulat. Semua mereka berkata hal yang sama. Tiba-tiba Nabi Isa muncul dan berkata, Masya Allah, kata Nabi Isa, Masya Allah, cantik sekali anak kambing ini Allah ciptakan, bulunya putih dan bersih. Sambil menitik air mata Nabi Isa, dia memuji Allah dan memuji bagaimana penciptaan terhadap anak kambing yang putih bersih itu. Maka serentak murid-murid setia Nabi Isa tadi berkumpul di sekeliling Nabi Isa, dan mereka pun menitikkan air mata dan berkata, Isa, lembut kali hatimu. Kami melihat bangkai anak kambing yang busuk dan sudah berulat, tapi kau mengatakan Masya Allah, cantik sekali anak kambing itu Allah ciptakan, bulunya putih dan bersih. Kau diciptakan Allah tanpa ayah, hatimu sangat lembut. Kaukah Nabi terakhir yang diberitakan di dalam Taurat itu, Isa, yang kami berharap kami bertemu dengannya dan menjadi umatnya. Nabi Isa, saudara semua, memeluk tongkatnya. Air matanya semakin deras bercucuran dan dia berkata, bukan aku, kata Isa, bukan aku, tapi dia akan lahir setelah aku, tidak ada jarak. Hatinya lebih lembut daripada aku dan hati umatnya lebih lembut dari kalian, kata Nabi Isa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus, di antara cuplikan rekaman pernyataan Nabi Isa alaihissalam dan pengikut setianya yang diakui kesolehannya di dalam Al-Quran, Nabi kita pernah membuktikan itu. Di antaranya sebuah peristiwa ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di tengah para sahabatnya. Di dalamnya ada sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Semoga Allah meridhai mereka semua.
Tiba-tiba Nabi mengajukan pertanyaan kepada mereka. Awalnya pertanyaan itu disimak dengan santai, tapi berakhir dengan tetesan air mata Nabi kita dan para sahabat. Apa kata Nabi kita? Tahukah kalian, kata Rasulullah, iman siapa di hadapan Allah yang paling menakjubkan? Saat itu sontak sahabat menjawab dengan tenang, ya Rasulullah, tahu ya Rasulullah, iman para malaikat ya Rasulullah. Rasul menundukkan kepalanya dan dia berkata, bagaimana malaikat tidak beriman? Karena malaikat melihat arsy Allah, menyaksikan keagungan kebesaran Allah yang tidak kalian lihat. Kalau begitu, kata sahabat, iman para nabi dan rasul ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, bagaimana nabi dan rasul tidak beriman, kata Rasul, sementara kepada mereka datang malaikat turun dan pergi menyampaikan wahyu Allah, dan kepada mereka diberikan mukjizat. Sahabat terdiam dan Rasul mengulang pertanyaannya, tahu kalian, kata Rasul, siapa iman yang paling menakjubkan di sisi Allah? Maka saat itu para hadirin, sahabat mencoba menjawab dengan percaya diri, ya Rasulullah, iman kamilah yang saat ini bersamamu, kami membelamu, kami mempertaruhkan nyawa untukmu. Rasulullah terdiam, memejamkan matanya. Perlahan air mata Rasulullah mulai menitik. Rasulullah SAW berkata, bagaimana kalian tidak beriman kepada aku, sementara kalian melihat wajahku, bertemu denganku, melihat mukjizatku, melihat malaikat turun kepada aku, dan kalian sekarang ada di hadapanku bertemu denganku. Tapi kata Rasulullah, iman mereka yang sangat menakjubkan di sisi Allah, mereka di antara manusia yang setelah aku tiada nanti, kata Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu denganku, tak pernah melihat wajahku, tak pernah mendengarkan suara dakwah dari lisanku, tapi mereka sangat mencintai Allah dan mencintai aku, kata Rasulullah. Aku rindu kepada mereka, mereka umatku, kata Rasulullah. Rasulullah sambil menggenggam tongkatnya dengan kuat, bercucuran air matanya, dan berkata, aku rindu dengan umatku, kata Rasulullah. Aku rindu dengan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap Maulid Arba'in, hampir setiap Maulid Arba'in, mudah-mudahan Allah menyaksikan ini semua. Iman kepada Allah yang sangat menakjubkan. Begitu banyak orang-orang Arab, bahkan ada keluarga Nabi kita Muhammad SAW semisal Abu Lahab. Ketika Al-Quran dibacakan di tengah mereka, mereka paham maknanya, mengerti bahasanya. Mereka tidak pernah salah membacanya. Tapi ketika Nabi kita membacakan Al-Quran di tengah mereka, mereka banyak mentertawakannya, menganggap Nabi kita membacakan sihir dan lain sebagainya. Demi Allah, ketika Maulid Arba'in, ketika ayat Al-Quran dibacakan, bahkan sahabat kita, saudara kita yang sedang menghidangkan air berhenti, kepala kita tertunduk. Andainya hari ini kita disurvei, seberapa orangkah kita yang paham akan apa makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut? Mungkin para habaib kita, guru-guru kita, hanya sedikit dari kita. Tapi siapa? Apa yang membuat kepala kita tertunduk? Apa yang membuat hati kita ketika mendengar dan membaca Al-Quran, walaupun kita membacanya salah, walaupun kita tak paham maknanya, kenapa hati kita merasa sejuk dan tenang? Inilah yang disebut oleh Nabi Isa, bahwa sungguhnya hati Rasulullah sangat lembut kepada kita umatnya, sangat rindu dan sayang kepada umatnya, dan kita pun umatnya sangat lembut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah yang kedua,
Sahabat setelah mendengar Rasul bersabda tadi, beberapa sahabat isak tangisnya menjadi, termasuk Khalid bin Walid. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, kamilah iman kami yang terbaik di hadapan Allah. Ketika Rasul mengatakan kepada mereka, bagaimana kalian tidak beriman sementara kalian bertemu dengan aku dan melihat aku? Khalid isak tangis yang boleh menjadi-jadi. Kenapa? Karena pasti yang dirindukan Rasulullah bukan mereka, sebab mereka pernah memusuhi Rasulullah. Mereka pernah benci kepada Rasulullah. Sebagian besar mereka pernah menentang Rasulullah SAW. Mahabbah yang Allah berikan kepada mereka karena pernah memusuhi Rasulullah. Seolah Rasul katakan di hadapan Allah, tidak sama dengan umatku yang dari kelahirannya tidak pernah membenciku. Walau mereka tak pernah bertemu denganku, tak pernah melihat wajahku, tak pernah mendengarkan suara dakwahku langsung, tapi mereka rindu kepadaku, kata Rasulullah. Mereka mencintaiku, mereka berselawat, meneteskan air mata, menyebut namaku. Dan di majelis ini, di majelis selawat ini, saya sering menyaksikan itu. Ketika selawat, ada anak-anak kita yang masih kecil dengan tangan terangkat, hatinya begitu khusyuk, dan selalu memandangnya hadir di majelis ini. Dan selalu saya doakan kepada Allah, ya Allah, lihatlah itu, dia bagian dari kami di majelis ini. Kalau dia kau muliakan karena kecintaannya kepada Rasulullah, hadirkan kami semua di majelis dapat bertemu dengan Rasulullah. Saya melihat anak-anak muda di majelis ini, ketika selawat berdiri sambil mengangkat tangannya, selalu bercucuran air mata, matanya terpejam. Saya memandang dia dan selalu berkata, ya Allah, jika anak muda ini kau muliakan karena mahabbahnya kepada Rasulullah, seluruh kami hadirkan nanti untuk dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan saya sedang melihat di majelis ini ada orang tua yang selawat sambil meniti air matanya. Dan orang tua itu saya jumpai setelah majelis. Saya peluk dia, saya katakan, semoga Allah menjaga Bapak. Dia katakan, Ustaz, hari muda saya liar Ustaz, masa muda saya liar Ustaz, lisan saya jarang berselawat. Sekarang saya bertemu dengan majelis ini, saya akan berusaha hadir di tempat ini. Saya berusaha mencari orang tua itu pada majelis-majelis berikutnya. Saya tidak lagi dapat melihatnya, tapi ada satu rahmat Allah yang Allah berikan, yang Allah tampakkan dalam majelis itu. Ketika orang yang masa mudanya liar, bahkan mungkin jarang air matanya menetes menyebut nama Nabi Muhammad SAW di Maulid Arba'in ini, hati yang keras membatu itu, dari celahnya keluar mata air. Dan mata air itu adalah mata air kerinduan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari semua itu, kaum muslimin, yang lebih menakjubkan bagi kita, bagaimana pada guru kita Kiai Mufti Anas Ahmad Nasir, seluruh habaib bahkan bersama berganti-gantian, air mata mereka pun sering cucur menangis ketika berselawat. Dan saya pun selalu berdoa, ya Allah, jadikan mereka wasilah untuk kami dapat sampai kepada Rasulullah. Semoga majelis ini, Maulid Arba'in ini, menjadi wasilah bagi kita untuk Allah liputi hati kita semakin cinta, semakin rindu kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga satu hari nanti Allah perkenankan kita untuk ziarah ke makam Rasulullah sebelum kita wafat meninggalkan dunia, menunaikan ibadah haji atau umrah. Saya bersaksi di hadapan Allah, saya bersaksi untuk kita semua, Tuan Guru kami Kiai Mufti, saksikanlah saya yang di sini yang akan ceramah. Bapak Ibu tidak mengenal kami. Kita tidak mengenal di mana Kiai Mufti dilahirkan dan dibesarkan. Kita tidak kenal habaib. Kita bahkan sebagian besar kita jumpa di Maulid Arba'in. Tapi ketika Tuan Guru kita ceramah, bagaimana saudara-saudara mendengarkan begitu khusyuk dan khidmatnya. Sementara ketika Rasulullah masih hidup, begitu banyak orang-orang yang mengabaikan Rasulullah ketika bercerita kepada umatnya. Semoga ini menjadi saksi bagi kita. Kita dapat berjumpa nanti dekat dengan orang yang rambutnya paling suci Allah ciptakan di dunia ini, pandangan matanya paling suci Allah ciptakan, pendengarannya paling suci dari semua makhluknya, lisannya paling suci Allah ciptakan.
Semoga Allah dekatkan kita dengan Dia yang pernah menahan rasa lapar dalam perutnya demi iman sampai ke hati-hati kita. Semoga Allah pertemukan kita dengannya. Hari ini kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti Nabi kita menyebut nama kita dan mengajak kita masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatnya. Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang yang paling suci, paling baik makanannya, paling baik tutur bahasanya. Ketika memandang wajahnya, orang-orang bertanya setelah dia tiada, bagaimana Muhammad? Seperti pedangkah? Orang berkata seperti bulan purnama. Alis matanya paling indah, kata sahabat. Jambangnya sama jenggotnya seimbang. Kalau berbicara seperti mutiara yang berjatuhan keluar dari mulutnya, sehingga orang-orang tidak mau terlena untuk tidak mendengarkannya. Kalau berjalan berwibawa, kalau duduk sangat sederhana. Ketika matanya memandang manusia, pandangannya seolah-olah berkata, apa yang bisa ku bantu? Kasih sayangnya kepada umatnya melebihi ibu dan ayah kepada anaknya. Semoga Allah pertemukan kita kepada kedua tangan yang lebih baik, yang paling suci Allah ciptakan, kedua kaki yang paling suci Allah ciptakan, bahkan seorang yang dimuliakan Allah, diagungkan Allah, tapi sangat rendah hati di tengah umatnya. Bagaimana ketika rambutnya disisir, rambutnya dipotong jatuh, lalu ketika ada umatnya mengumpulkannya tanda cinta kepada Rasulullah, Rasul melarangnya. Untuk apa kalian rambutku? Ya Rasul, rambutmu tidak kotor tapi rambutmu suci. Rasul hanya tersenyum menyaksikan cara umatnya menunjukkan mahabbahnya kepada Rasulullah. Rasul tidak bilang bid'ah, sudah kularang kenapa kau ambil? Rasul tidak bilang. Ketika ada umatnya mengumpulkan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kita katakan buang itu kotor. Ya Rasulullah, keringatmu tidak kotor tapi suci. Ini minyak wangi ya Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum ketika melarang itu, dan umatnya tetap mengerjakannya. Rasul tahu itu jalan umatnya untuk menunjukkan mahabbah kepada Rasulullah. Ketika darah Rasulullah mengalir, ada sahabat yang menghisapnya pada perang Uhud. Saat itu kemudian sahabat menghisap darah Rasulullah dari pipi yang terluka ini, lalu kemudian mengulum darah Rasulullah. Rasul berkata, muntahkan, itu najis. Dan dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya darahmu tidak najis, darahku yang najis ya Rasulullah. Dia menelannya sambil berlari bersalawat kepada Nabi. Dan Nabi berkata kepada sahabat, dia tidak akan dibakar api neraka karena darahku ada dalam dirinya. Kaum muslimin, masyarul muslimin hadirin rahimakumullah, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sehingga kita ingin sekali mengutip butiran-butiran rambut Nabi agar bisa kita sentuh dengan tangan kita yang hina ini. Kita juga tidak bisa punya kesempatan untuk mengambil tetesan keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya kesempatan mengambil air wuduk Nabi ketika Nabi berwuduk, sahabat berlomba mengambilnya. Kita tidak punya kesempatan bahkan untuk menyentuh kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita punya kesempatan di bulan Maulid ini untuk hadir di Maulid Arba'in ini, untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama, untuk membuktikan kita sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu meliputi dalam hati kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sampai akhir hayat kita, dalam kuburan kita, dan semoga semakin tambah cinta dan rindu kita kepada Allah dan Rasulullah saat kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin as-sadiqina lima busur rahmatan lil alamin adada man taqaddama minal khalqi wa man ta'akhkhar wa man haqqal qawli wa man tazakkar salatan mamnuhatan bi rahmati wa salam. Hasbunallahu sayyatina Allah min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.